Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliananda, mahasiswa Tadris Biologi 2 semester 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0310202040. Di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah Biologi Umum. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang asal mula kehidupan dengan mempraktekkan teori Francisco Redi. Yang kedua, saya akan membahas materi sistem reproduksi pada tumbuhan dengan mempraktekkan STEC. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Sebelumnya, saya akan menjelaskan teori Francisco Redi. Francisco Redi sendiri adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang menentang teori abiogenesis Aristoteles pada tahun 1668. Francisco Redi melakukan percobaan secara ilmiah untuk menumbangkan teori abiogenesis, dan dia berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak timbul begitu saja dari benda tak hidup. Redi menyediakan 3 buah toples yang diisi dengan daging. Toples pertama yaitu toples ditutup dengan rapat, toples yang kedua ditutup dengan kain kasa, dan toples ketiga dibiarkan terbuka. Yang pertama, saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada toples yang saya ganti dengan cup. Yang kedua ada plastik sebagai penutup rapat toples. Yang ketiga ada karet. Yang keempat ada kain kasa. Yang kelima ada daging, bisa dengan daging ayam ataupun daging sapi, dan di sini saya akan menggunakan daging ayam. Langsung saja saya akan memasukkan daging ke dalam toples. Yang pertama ada toples yang ditutup rapat dengan plastik dan diikat dengan karet. Yang kedua, toples ditutup dengan kain kasa. Dan diikat dengan karet. Dan yang ketiga, ada toples yang dibiarkan dengan terbuka. Setelah itu, toples-toples yang berisi dengan daging tersebut kita diamkan dalam beberapa hari, dan kita akan lihat perubahannya. Dan setelah saya biarkan dalam waktu 7 hari, dan inilah hasilnya. Toples pertama yang ditutup dengan rapat, di dalamnya berembun, daging melembab, dan berbau busuk. Pada toples kedua yang ditutup dengan kain kasa, dagingnya mengering dan berbau busuk. Dan di toples ketiga yang dibiarkan terbuka, terdapat ulat-ulat kecil yang sangat banyak, dan itu sangat mengeluarkan bau busuk. Jadi dapat disimpulkan dari teori Francisco Redi bahwa makhluk hidup dapat berasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya. Sebagai bukti, pada toples ketiga yang berisi dengan daging dan dibiarkan terbuka, dalam waktu beberapa hari terdapat ulat. Ulat tersebut datang dari lalat yang bertelur dan menjadi larva, dan tumbuhlah menjadi ulat-ulat. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan itu sendiri adalah proses berkembang biaknya atau terbentuknya individu baru atau yang disebut keturunan pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi vegetatif buatan dan vegetatif alami.
Di sini saya akan membahas tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan campur tangan manusia. Contoh vegetatif buatan itu sendiri yaitu saya mempraktekkan stek. Stek adalah cara yang digunakan untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan cara memanfaatkan batang tumbuhan tersebut. Di sini saya akan menstek batang singkong. Alat dan bahan yang pertama ada tanah, yang kedua ada plastik polybag sebagai tempatnya, yang ketiga ada parang atau pisau untuk memotong dan membersihkan batang singkongnya, dan yang keempat ada batang singkongnya itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membersihkan cabang-cabang dan daun-daun pada batang singkong. Lalu batang singkong dibuat sedikit meruncing pada bagian sisi atas dan bawahnya. Langkah selanjutnya, saya di sini akan mengisi plastik polybag dengan tanah. Dan inilah hasil setelah jadinya. Dan selanjutnya kita akan diamkan dalam waktu beberapa minggu. Kemudian setelah saya tunggu dalam waktu 20 hari, terhitung dari tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, tumbuhlah sedikit batang atau cabang-cabang baru di bagian sisi-sisi batangnya.